Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala macam kenikmatan sehingga pada hari ini, Rabu 14 Juli 2021, kita dapat bersua dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah untuk hari yang ketiga. Salawat dan salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Qur'aniyah seperti sekarang ini. Untuk yang pertama, Ibu akan mengucapkan selamat datang kepada anak-anak ke seluruh siswa-siswi SMA Muhammadiyah Imogiri untuk tahun ajaran 2021-2022. Untuk selanjutnya, Ibu akan memperkenalkan diri dulu ya. Ibu bernama Ibu Rizka Apriliasari, biasa dipanggil dengan nama Ibu Rizka. Kemudian di sekolah ini Ibu diamanai untuk mengampu mata pelajaran kemuhammadiyaan. Baik, untuk selanjutnya nanti Ibu akan memutarkan satu buah video, di mana video ini akan menceritakan mengenai perkembangan Muhammadiyah dari awal berdiri sampai sekarang ini. Seperti yang anak-anak ketahui ya, bahwa Muhammadiyah itu adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang besar yang berdiri sekitar tahun 1912. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta. Nah, pada video ini nanti akan menceritakan di awal-awal Muhammadiyah berdiri itu adalah tahun 1912, yang mana itu adalah masih jauh dari kata Indonesia Merdeka. Itu perjuangannya Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta sahabat-sahabatnya itu seperti apa. Kemudian nanti memasuki pada masa kemerdekaan. Selanjutnya Indonesia mengalami pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinannya Presiden Soekarno. Dilanjutkan kemudian memasuki masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Kemudian lanjut lagi sampai pada masa reformasi, di mana pada masa reformasi ini ada satu tokoh Muhammadiyah yang terkenal pada saat itu, yaitu Bapak Amin Rais ya, yang saat itu dikenal juga sebagai Bapak Reformasi Indonesia. Kemudian sampai sekarang ini tentunya Muhammadiyah itu sangat mengalami banyak perkembangan, di mana pada awalnya dulu Muhammadiyah itu baru bergerak pada 3 bidang saja, yaitu pada bidang sosial, pada bidang kesehatan, dan bidang pendidikan. Tapi seperti sekarang ini bisa anak-anak ketahui, berbagai macam amal usaha Muhammadiyah dari PAUD sampai perguruan tinggi ada, rumah sakitnya, kliniknya Muhammadiyah di mana-mana ada. Nah, itu nanti akan dipelajari, akan ditayangkan dalam video nanti. Kemudian mengenai para pemimpin Muhammadiyah juga nanti akan ditayangkan setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu ada siapa saja? Ada Kiai Haji Yunus Anis, ada Buya Ma'arif, ada Pak A.R. Fahrudin, ada Pak Amin Rais. Banyak ya, nanti anak-anak bisa lihat di video yang akan Ibu tayangkan. Baik, tanpa berbanyak kata, langsung saja mari kita saksikan video yang pertama. Muhammadiyah, lebih dari 1 abad menyinari negeri. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah telah ikut membangun pondasi bangsa. Terinspirasi oleh surah Ali Imran ayat 104 yang mendorong agar umat membentuk satu gerakan yang menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengorganisir umat untuk dakwah amar makruf nahi munkar mencakup 3 area. Santunan kaum duafa atau feeding, pendidikan atau schooling,
dan kesehatan atau healing. Santunan kaum duafa atau feeding. Di awal berdirinya, Muhammadiyah mendorong anggotanya untuk memberi makan, memberi pakaian dan perlindungan orang miskin di sekitar Kauman Jogja. Kini telah memiliki 384 panti asuhan yatim piatu Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia. Pendidikan atau schooling. Muhammadiyah adalah pelopor sekolah modern di Indonesia dengan menggunakan sistem kelas dan bangku yang dianggap meniru Belanda. Kaum pribumi mendapat kesempatan mempelajari ilmu umum. Kini Muhammadiyah telah memiliki ribuan sekolah madrasah, pesantren dan perguruan tinggi. Kesehatan atau healing. Melalui PKO, Muhammadiyah menyediakan layanan kesehatan untuk rakyat. Kini Muhammadiyah telah memiliki 461 rumah sakit, BKIA dan balai pengobatan. Gerakan sosial Muhammadiyah bersifat inklusif, mendukung dialog dan keragaman. Kegiatan sosialnya tak pandang golongan dan agama. Bahkan, Muktamar ke-47 di Makassar melahirkan rekomendasi tentang dakwah komunitas, pelayanan terhadap kelompok difabel dan minoritas, serta peningkatan tradisi ilmiah dan dialog antar mazhab dalam mengatasi konflik di Indonesia, serta penegasan negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Bukan hanya dalam gerakan sosial, Muhammadiyah pun berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan. Panglima Besar Jenderal Sudirman adalah anak Muhammadiyah dan kader Hizbul Waton. Pasca kemerdekaan, dalam politik masa kemerdekaan, tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Kiai Haji Mas Mansur, Kasman Singodimedjo, Ki Bagus Hadikusumo dan Kahar Muzakir, Insinyur Haji Juanda dan Soekarno adalah pelaku utama dalam pembentukan negara Indonesia. Era reformasi Indonesia tahun 1998 tak lepas dari peran Amin Rais yang saat itu ketua PP Muhammadiyah yang dianggap bapak reformasi. Kiai Haji A.R. Fahrudin, Kiai Haji Ahmad Ajhar Basir MA, Profesor Syafi'i Ma'arif, dan Profesor Din Samsudin adalah nama-nama yang sempat memimpin Muhammadiyah sekaligus memberi warna pada bangsa ini. Dimulai dari Kauman Jogja, kini gerakan dan amal usaha Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia. Muhammadiyah adalah ormas yang memiliki penyebaran anggota merata di seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan pendidikan Muhammadiyah misalnya telah dibangun di berbagai daerah minoritas Muslim seperti Papua, Flores, dan Manado. Kini Muhammadiyah telah berkembang di beberapa negara seperti Thailand, Mauritius, dan Singapura. Pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah juga telah berdiri di Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Tunisia, Mesir, Rusia, Jepang, Iran, dan sebagainya. Saat ini Muhammadiyah didukung oleh 7 organisasi otonom, yaitu Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci, Nasyatul Aisyah, dan Hizbul Waton. Secara struktur Muhammadiyah memiliki 34 pimpinan wilayah, 488 pimpinan daerah, 3.655 pimpinan cabang, dan 8.107 pimpinan ranting. Kini telah lebih dari 1 abad, Muhammadiyah terus berbakti untuk menyinari negeri. Bagaimana anak-anak? Sudah menyaksikan video yang Ibu kirimkan? Bagaimana tanggapannya? Sudah mengingat sedikit mengenai Muhammadiyah? Sudah semakin tertarik atau semakin bingung? Oke, tidak masalah ya. Video yang Ibu kirimkan tadi itu adalah sebagai prolog, sebagai pembukaan untuk flashback, mengingat kembali apa itu Muhammadiyah. Untuk selanjutnya, nanti akan Ibu lanjutkan pembelajaran di kelas masing-masing, masih bersama Ibu tentunya ya. Dan sekian saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi pengenalan lingkungan sekolah. Untuk kali ini ada kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Akhir kata dari Ibu, nun wal kolami wa mayasturun fastabiul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.